Sahabat Napak Tilas, saya udah ketemu nih sama teman-teman milenial di SMU Al Azhar Cirebon. Kita akan ngobrol santai nih dengan yang ada di sini. Ada Mas Latif, terus Mas Devan sama Meisya ya. Kita akan ngobrol terkait dengan sanggar atau seni tari ini. Mas Latif, Mas kenapa sih terinspirasi untuk ikut sanggar tari ini? Terinspirasi karena mungkin dulu saya pernah juga di sanggar waktu kecil, cuma udah lama udah enggak. Terus karena tahu Al Azhar nih ada Pak Waryo, terus ada gamelan komplit, jadi tertrigger lagi gitu, terpancing lagi untuk masuk gitu. Berarti sekarang udah berapa tahun berlatih ini? Berlatih dari kelas 10, berarti 3 tahun, sekarang kelas 3. Kesan-kesannya waktu awal latihan kan pas masih peralihan dari masa Covid tuh. Jadi ada banyak dinamika sekali. Terus banyak tantangan juga, tapi akhirnya dengan teman-teman semua, alhamdulillah tuh banyak yang ikut juga, jadi sekelas juga banyak, jadi seneng juga gitu. Apalagi awal-awal tuh masih susah banget, tapi karena rame terus banyak temen yang ikut juga, jadi ikut seneng gitu. Awal masuk gamelan tuh karena tertarik, awalnya tuh ingin melatih otak kanan otak kiri gitu. Oke, itu menarik loh teman-teman. Iya. Otak kanan dan otak kiri. Nah, apa sih hubungannya dengan gamelan? Waduh, hubungannya jelas fokus ya, harus fokus, terus juga harus peka. Terus masalahnya kan ini berkelompok, jadi nggak bisa sendiri-sendiri gitu. Jadi harus sama teman harus ngikut kita harus bareng-bareng gitu. Jadi harus mendengar kanan dan kiri ya? Iya, kanan kiri. Oke. Mas Devan, udah berapa lama di sanggar tari ini? Kalau baru di sanggar ini mah dari pas kelas 10 ya baru masuk, baru gabung langsung. Kalau ikut masuk ke dunia kesenian itu sebenarnya dari kecil. Karena kebetulan ayah saya, papi saya itu seorang dalang di Cirebon. Jadi saya dari kecil tuh kayak udah tertarik gitu, udah tertarik main wayang seperti itu. Sehingga ada rasa seneng lah kalau mendengar instrumental, mendengar lantunan gamelan tuh kayak damai, senang, tentram gitu tuh. Nah, tapi belum sampai ke bermain gamelan, baru bermain wayangnya saja. Nah, saat tahu kalau Al Azhar itu punya gamelan, sekalian sajalah masuk Al Azhar untuk melatih gamelan juga, biar expert gitu di bidangnya, bisa mendalang, bisa main gamelan juga. Nah, lalu sebelumnya sudah bertemu Pak Waryo juga tuh, waktu dulu pernah ikut lomba gitu di Bandung. Nah, kebetulan Pak Waryo di mana yang ngajarnya di Al Azhar. Wah, ya sudah kebetulan sekali di Al Azhar ada gamelan, ada Pak Waryo juga, semakin menunjang gitu. Jadi seperti itu. Belajar mendalang itu berapa tahun jadinya? Dari umur 2 tahun ya. 2 tahun? 15 tahun. Oh, sudah lama ya teman-teman. Iya. Keren loh. Alhamdulillah. Oke, ini kita akan ngobrol nih dengan salah satu siswi di SMU Al Azhar dengan Meisya ya? Iya. Meisya. Kalau orang milenial kan bilangnya Kak ya. Saya manggilnya Kak juga. Kak Meisya, sejak kapan suka dengan kesenian tradisional Cirebon khususnya? Sebenarnya saya itu orang Bandung awalnya ya. Oh, Bandung, oke. Ya, kemudian saya itu ikut orang tua ke sini. Kebetulan disekolahkan di Al Azhar. Ya. Saya awalnya coba-coba gitu kan ya. Tapi ternyata mulai ada rasa tertarik gitu. Dan saya juga kebetulan bukan di gamelan, saya di tari. Oh, tari apa itu? Saya udah ada tari badaya, terus pernah juga saya belajar tari topeng tapi belum tamat gitu ya. Terus juga saya udah belajar tari-tari kreasi seperti itu. Nah, kenapa suka dengan tarian tradisional bukan kayak K-pop atau apa? Dance gitu ya. Iya, dance. Mungkin gimana ya, kalau misalnya dance agak terlalu hektik gitu ya. Kalau misalnya tari budaya itu lebih bisa dihayati gitu, dari mulai gerakannya gitu. Jadi saya juga bisa sambil menghayati gitu perasaannya gitu. Selama ini apa sih yang didapatkan dengan latihan tari seperti itu? Sebetulnya yang saya dapatkan itu pertama rasa puas gitu ya. Saya bisa merasakan berbagai banyak gerakan gitu. Terutama tubuh saya juga jadi terlatih gitu ya.
dari mulai gerakannya, latihan supaya gimana postur tubuh gitu ya. Sebenarnya nari juga bisa melatih postur tubuh kita gitu. Iya, jadinya kita lebih bisa tegak atau seperti apa gitu. Dari tari juga kita bisa membuat tubuh kita juga lebih ideal gitu ya menurut saya ya gitu. Jadi banyaklah dari cara menghayatinya, terus kita tenang, kalau kita nari jadi kita happy gitu. Nah itu secara psikologis berarti terbawa ya? Iya betul, jadi relax menghibur gitu ya, jadi menghibur diri saya dan juga ketika saya tampil itu menghibur penonton gitu. Nah boleh disampaikan nih ke Ya. teman-teman milenial ajakan terkait dengan mencintai budaya dan tradisi di Indonesia atau di Cirebon pada khususnya. Sebenarnya bagi kita remaja-remaja udah kelelep gitu ya budaya-budaya itu. Namun kita sebagai terutama yang suka budaya gitu ya, boleh itu dikembangkan supaya remaja-remaja juga tidak condong pada seperti K-pop gitu ya. Nah jadi budaya kita itu lebih bisa naik gitu. Jadi kan orang luar juga mencari ke kita itu bukan mencari K-pop tapi mencari budaya kita gitu. Jadi di mana orang lain kesini itu yang dicari itu budayanya masing-masing gitu kan. Seperti misalnya orang luar nyari ke Cirebon, ya yang dicari itu budayanya gitu. Jadi kita sebagai orang Cirebon, sebagai orang yang mempunyai budaya itu harus bangga terhadap budaya gitu. Salah satunya kita harus ikut tuh budaya itu gitu. Mas Devan, boleh diperagakan cara mendalang itu seperti apa sih? Jadi seperti ini. Ini Anoman, wayang Anoman. Ini prajurit Alengka, baik, Kumbakarna. Ini karena adanya ini, jadi ya sudah. Contoh saja. Iyan sang Anoman prapteng ing rananggana, ing prapteng rananggana. Weladalah munyuk putih sapa iki? Aku Raden Anoman. Ira iki sapa? Aku Raden Kumbakarna. Hayo yen slira arep gawe rusaking negara, aja sambat Kumbakarna sing tumandang. Ayo maju alganing atiku. Ya, seperti itu. Mas Devan, ada kesulitan nggak sih dengan mendalang ini? Sebenarnya dibilang kesulitan, sangat sulit sekali kalau untuk bermain wayang. Apalagi dasarnya itu kita harus bisa, kalau di Cirebon namanya candak cekel. Candak cekel itu memegang gagang wayang ini. Karena kita itu bukan hanya jadi ini kan ada tiga gagang nih. Tiga, ada gagang sama tuding, yang di tangan itu namanya tuding. Nah kita tuh yang satu tangan ini harus bisa memainkan dua lengan sekaligus, dua lengan wayang sekaligus. Nah ini latihannya sangat lama sekali untuk bisa, istilah di Cirebonnya tuh untuk lemes seperti itulah, agar tidak kaku, wayang jalan, wayang mukul, wayang lari. Nah itu sebenarnya sangat susah, tapi karena kita anak muda ya, maksudnya tuh kalau kita belajarnya dari kecil, belajarnya dari remaja, itu sangat mudah karena melatih otak juga, seperti itu. Nah, itu kan wayang itu banyak karakter ya, banyak tokoh ya. Betul. Kaitan dengan karakter dan tokoh kan suara ya. Mas Devan itu membagi suaranya seperti apa? Antara satu tokoh dengan yang lainnya. Ya, jadi kita tuh seakan ini ada dua tokoh. Nah, kita itu harus menjiwai karakter dari wayang ini. Jadi kita tuh harus mengetahui dulu latar belakang wayang ini tuh karakternya seperti apa, latar belakangnya seperti apa. Lalu kita aplikasikan ke wayang dengan karakter yang dia miliki. Misalkan Anoman ini kan pemberani. Cara bicara dia, cara tumandangnya dia itu seperti gagah berani. Juga Kumbakarna ini kan raksasa gitu. Kita suara harus menyesuaikan suara raksasa. Tentunya dari yang sudah ada seperti dalang-dalang zaman dulu. Jadi kita juga punya patokan, Mas. Punya dasar lah
kita harus mengikuti yang sudah ada seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ada kesulitan ya? Ada sih untuk apa karakternya itu Karakter, menjiwai dari satu tokoh ini saja tuh sebenarnya ya masih belum menguasai sekali saya. Belum menguasai. Oke, yang sudah dipelajari ada berapa tokoh dalam wayang itu? Yang sudah dimainkan lah. Yang sudah dimainkan seperti wayang Arjuna, Bratasena atau Jayasena seperti itu, karena wayang-wayang itu tuh yang sering tampil, yang sering dimainkan lah, diperankan, jadi karakternya tuh udah tahu tuh, karakternya sudah terbiasa muncul, jadi ya lebih tahu sedikit lah, lebih mengenal karakter itu. Nah, sebagai generasi milenial, ada ini nggak sisipan yang supaya anak-anak milenial ini cinta dan bangga terhadap salah satunya wayang ini? Ada muatan cerita-cerita itu nggak? Atau ceritanya memang cerita yang sudah ada, sudah pakem? Sebenarnya kalau dari segi cerita itu fleksibel ya Mas, ada yang paten, maksudnya tuh kayak galur, lakon yang emang sudah ada dari dulunya, ada yang namanya lakon carangan atau karangan dalang itu sendiri. Biasanya untuk yang di kalangan masyarakat itu agar mengenal wayang itu dengan lakon carangan atau karangan. Misalkan bisa menyisipkan seperti politik, humor, seperti kayak perkembangan zaman yang lagi dibahas seperti itu. Buat yang kaum muda ya sepertinya sudah agak jarang ya kalau di sini Mak, ya, karena satu dari segi bahasa. Wayang ini kan pakai bahasanya kan bahasa Jawa. Kalau di Cirebon ya bahasa Jawa Cirebon seperti itu. Nah, anak muda zaman sekarang itu ya kalau saya bilang ya sedikit lah yang masih bisa memahami bahasa Cirebon. Jadi yang ya seperti itu. Kesulitannya di situ ya? Iya, kesulitannya tuh jadi si wayang ini lagi ngomongin apa itu masih belum paham gimana memahami ceritanya seperti itu. Ya. Nah, itu berarti tugas Mas Devan bagaimana meramu suatu wayang sehingga mudah dicerna oleh teman-teman milenial ya. Betul. Mas, ajakan nih buat teman-teman sahabat milenial terkait dengan budaya dan tradisi, bagaimana sih supaya cinta? Ya, kalau untuk saya, ayolah apa sih mau menonton lah istilahnya, atau enggak mau mencari sumber-sumber cerita wayang, karena sebenarnya cerita wayang itu sangat menarik sekali dibandingkan dengan anime ataupun drakor misalnya. Itu sebenarnya alurnya itu sangat banyak, dan misalkan satu tokoh ini tuh memiliki latar belakang yang banyak juga. Jadi dari satu tokoh itu memiliki banyak riwayat, memiliki banyak cerita kalau kita mau mencari. Ya, jadi ya jangan malulah untuk kita mengenal wayang, untuk mengenal budaya, apalagi ini kan wayang kulit itu asli budaya kita sendiri gitu, sampai orang luar negeri pun mengatakan seperti itu, bahwa wayang kulit adalah ikon dari Indonesia, seperti itu. Oke, Mas, pesan-pesan buat teman-teman milenial. Jangan malu terhadap budaya kita, karena kita memiliki kekayaan yang sangat luar biasa dan kita harus lestarikan bersama-sama untuk kedepannya. Gitu. Oke, sahabat Napak Tilas, cukup sekian ya kunjungan kali ini di SMU Al-Azhar. Ada satu sanggar yang memang concern di bidang budaya, seni dan budaya. Kita akan coba explore ya setelah sekolah lainnya nih, sanggar-sanggar lainnya yang concern terhadap seni dan budaya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.